Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Roy Sandi dari PT PMLI yang akan memandu kegiatan pada sesi sore hari ini. Sebelumnya izin Pak Ade, izin saya menjelaskan tentang program singkat berikut. PT Pelabuhan Indonesia Persero bersama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia menyelenggarakan acara sikat atau 1 jam lebih dekat dengan anak perusahaan, afiliasi, dan cucu PT Pelabuhan Indonesia Persero sebagai program untuk saling mengenal unit bisnis yang ada di lingkungan Pelindo satu sama lain, baik grup head regional, subholding, anak perusahaan, afiliasi, maupun cucu perusahaan untuk menumbuhkan semangat integrasi bersama. Baik, mohon izin. Saya juga ingin menyapa narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ade Hartono, selaku Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal atau JICT. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, kawan-kawan semua. Sehat, Pak Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi di kantor, Pak Ade? Ya, saya di kantor. Siap. Oke, mohon izin Pak Ade, serta para direksi yang hadir sore hari ini dan para peserta yang sangat bersemangat. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu Bapak dan Ibu nanti akan dibagikan untuk link presensi untuk daftar hadir pada sore hari ini, dan kemudian nanti akan diadakan juga untuk sesi tanya jawab kepada narasumber untuk saling mengenal unit bisnis masing-masing perusahaan. Kemudian nanti di akhir sesi akan kami bagikan link evaluasi agar dapat diisi oleh Bapak Ibu sebagai evaluasi kami untuk kedepannya. Oke, baik. Mohon izin Pak Ade, tanpa berlama-lama untuk acara selanjutnya mungkin akan ada pemaparan presentasi unit bisnis dari PT Jakarta International Container Terminal. Baik, untuk waktu dan tempat kepada Bapak Ade Hartono kami persilakan. Izin Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, terutama yang dari non-Pelindo 2 ya, mungkin kita belum pernah bertatap muka. Ya, salam kenal semua, kawan-kawan semua. Jadi sore ini senang sekali kita bisa bertemu ya, saya dan teman-teman dari direksi JCT bisa berkenalan sama teman-teman semua, terutama yang berasal dari non-Pelindo 2. Ya, jadi senang sekali pada sore ini kita kesempatan sekaligus memperkenalkan JCT kepada teman-teman semua. Ya. Siapa tahu nanti di antara kita sesama anak perusahaan nanti ada kegiatan yang bisa kita lakukan kerjasama. Baik, kita mulai aja ya. Halo, silakan. Share screen-nya dari moderator ya? Iya, baik. Mohon izin Pak. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu share screen di dalam Zoom ini, saya juga ingin memperkenalkan direksi kita, atau nanti aja ya. Nanti ada sesinya nanti kita perkenalan. Baik, kita mulai kawan-kawan semua. Selamat sore. Jadi pada sore ini kami ingin memperkenalkan JCT kepada teman-teman semua. Lanjut, silakan. Ini adalah daftar isi dari slide kita. Mungkin kita tidak akan sampai semua ya, beberapa saja, terutama ya dari sisi fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh JCT. Sisanya nanti mungkin di sisa waktu kita bisa berdiskusi. Oke, silakan lanjut. Nah, pertama kami ingin menjelaskan siapa itu JCT. Jadi JCT, Jakarta International Container Terminal, ini adalah afiliasi ya, karena ini adalah dari 3 pemegang saham yang membentuk PT JCT. Nah, pemegang saham yang paling besar adalah Hutchison Group. Ya, sekarang Hutchison memegang saham 51%. Kemudian dulu Pelindo 2, tapi sekarang Pelindo memegang saham sekitar 49%. Dan 0,1 sekian persen adalah koperasi kita. Jadi pemegang saham JCT ada 3, Hutchison Port. Ya, nanti di slide berikutnya
kita akan sedikit memberikan informasi tentang Hutchinson Port kepada teman-teman semua, karena barangkali mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui tentang Hutchinson Port. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah sekilas tentang Hutchinson Port, ya, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang ingin mengetahui siapa sih Hutchinson Port, ya. Hutchinson Port ini adalah port operator yang berbasis di Hong Kong. Sebenarnya usaha Hutchinson ini bukan hanya di pelabuhan. Pelabuhan adalah salah satunya. Ya, jadi Hutchinson Port ini di dunia sebagai port operator ini mengolah di 52 pelabuhan, ya, di 26 negara. Jadi kita bisa lihat titik-titiknya. Dan secara throughput di dunia ini tahun lalu menghandle 83 juta TEUs. Jadi biasanya itu urutannya gantian. Kalau operator yang di dunia dari sisi kesibukannya itu antara PSA, ya, PSA, Hutchinson, kemudian di bawahnya ada Dubai Port, satu lagi APM, ya. Jadi ini adalah 4 besar port operator, terminal operator di dunia. Tapi biasanya 1-2 itu antara PSA dan Hutchinson. Tapi mungkin sekarang COSCO, ya, COSCO juga mengelola terminal yang cukup besar, ya. Bisa jadi COSCO sudah nomor 2 sekarang, mengalahkan Hutchinson, ya. Jadi ada di 52 pelabuhan di 26 negara. Kawan-kawan semua, kalau Hutchinson ini bidangnya bukan hanya pelabuhan, ya. Ada energi menggunakan nama Husky Energy. Ya, setahu saya Husky ini bersama Sinop, ya. Itu mengelola blok di Selat Madura, kalau nggak salah itu Husky Energy sama Sinop. Mereka mengelola di Selat Madura, ada offshore di sana. Kemudian ada infrastruktur, retail, ya. Retail mungkin kawan-kawan pernah mendengar nama Watson, ya. Kalau di Jakarta ada beberapa toko outlet Watson sudah ada, ya. Jadi Watson ini adalah retail untuk health and beauty retail, ya. Di Jakarta sudah ada beberapa, mungkin di beberapa kota besar selain Jakarta sudah ada ini. Ya, jadi menggunakan brand Watson. Kemudian ada telekomunikasi, ya, mungkin telekomunikasi kita mendengar Tri. Tri adalah produk atau brand dari Hutchinson, Tri, ya. Kalau saya kenal, ingat banget Tri karena Tri ini sponsor klub favorit saya, Chelsea, di Liga Primer, ya. Jadi sponsornya Tri. Tri ini adalah bisnis usahanya dari Hutchinson untuk di bidang telekomunikasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jajaran direksi dan komisaris kami di JCT. Komisaris kita ada 8, 4 dari Hutchinson dan 4 dari Pelindo. Komisaris utama Bapak W.S. Wiryawan, beliau dari perwakilan dari Hutchinson, sementara Wakil Komisaris Utama dijabat oleh Direktur Utama Pelindo Bapak Arif Suartono. Ya, kemudian ada beberapa, 3 dari anggotanya, 3 dari Hutchinson dan 3 dari Pelindo. Kemudian kita beralih kepada direksi. Direktur Utama, kebetulan saya ditugaskan dari Pelindo sebagai Direktur Utama di JICT. Wakil Direktur Utama ada Bapak Budi Cahyono, beliau dari Hutchinson. Ya, mungkin Pak Budi ada di sini. Pak Budi selain menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, beliau juga mengurusi komersial di JCT. Jadi portofolio beliau adalah komersial. Kemudian selanjutnya Direktur Keuangan Pak Marvin Setiawan. Tadi saya lihat ada Zoom-nya Pak Marvin. Beliau dari Hutchinson sebagai Direktur Keuangan. Kemudian ada Direktur Operasi dan Engineering Pak Tavaneswaran. Beliau juga dari Hutchinson. Dan ada Ibu Rati Farini, beliau dari Pelindo sebagai Direktur Administrasi. Nah, ada satu yang posisi yang masih vakan, ya, Direktur SR. Terakhir yang menjabat adalah Pak Widodo. Kemudian beliau ditarik kembali ke kantor pusat sebagai Ketua SPI Pelindo yang saat ini, ya. Jadi sementara untuk yang SR ini dirangkap oleh Bu Rati sebagai Direktur Administrasi. Jadi Bu Rati ini powerful di JCT, merangkap 2 direktur. Nah, Direktur Administrasi ini mengurusi ada umum, ya, General Affair, kemudian IT dan HSSE. Jadi Bu Rati ini cukup banyak pekerjaannya. Kita lanjut.
Nah, kawan-kawan semua, mungkin tadi pagi kita mendengar dari penjelasan dari KSO Koja ya, oleh Pak Ahmad Saihu. Ya, kita biasa memanggil beliau Pak Icuk ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat layout kita di Tanjung Priok ya. Untuk kawan-kawan yang domisili di luar Tanjung Priok bisa melihat ini. Jadi ini adalah layout dari tapak atas pelabuhan kita di Tanjung Priok. Nah, di Tanjung Priok ini ada beberapa terminal. Nah, salah satu terminal adalah terminal peti kemas. Ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada 5 terminal peti kemas yang melayani ocean going. Jadi gambar ini adalah terminal peti kemas yang khusus melayani peti kemas internasional. Ya. Kita lihat ada MAL, ya, MAL, kemudian di terminal 3 kita bilang TO3, yang terdiri dari TSJ dan OJA. TSJ OJA plus MAL ini mungkin kapasitas kira-kira 1 juta. Ya. Kemudian ada kita di JCT, ya, kita di JCT, kita yang terbesar di Priok dan kebetulan pada saat ini secara kapasitas JICT ini masih yang terbesar di Indonesia. Kapasitas kita sekitar 2,8 juta TEUs per tahun. Kemudian di sebelah kita ada saudara kita yang tadi pagi memberikan informasi kepada kita, Pak Ahmad Saihu, Koja. Ini kapasitasnya sekitar 900.000 ya. Nah, kebetulan kawan-kawan semua antara JICT dan Koja ini pemiliknya sama. Meskipun nanti ada beberapa badan hukum yang beda. Jadi JICT dan Koja itu sama-sama dimiliki saham ya. Untuk JICT tadi ada 3 pemegang saham, namun yang besar adalah Hutchinson dan Pelindo. Di Koja, kawan-kawan di Koja ini statusnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Icu adalah masih KSO, kerjasama operasi. Namun kedua induknya sama, Pelindo dan Hutchinson. Cuma pemegang sahamnya Hutchinson-nya yang berbeda karena ada anak usaha Hutchinson. Yang di Koja adalah Hutchinson Port Indonesia, sementara di JCT Hutchinson Port Jakarta. Tapi dua-duanya berinduk kepada Hutchinson Port yang di Hong Kong. Ya, jadi kita sama pemilik utamanya Pelindo dan Hutchinson. Kemudian yang di paling kiri di NPCT One ini adalah terminal yang paling baru di kehadirannya di Tanjung Priok ya. 2016-an mereka beroperasi, kapasitasnya sekitar 1,5 juta. Jadi kalau di total kapasitas terminal yang melayani peti kemas internasional di Tanjung Priok itu ada mungkin sekitar 6 juta lebih lah ya. Tidak sampai antara 6 juta sampai 6,5 juta lah kurang lebih ya. Untuk market share-nya kita bisa lihat di pie chart yang di atas. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini di tahun 2020 tahun lalu ya sampai akhir tahun 2020 itu pangsa pasarnya JCT itu ada sekitar 42%. Ya, diikuti oleh NPCT, ini berdasarkan throughput sampai akhir tahun 2020. Kemudian yang ketiga, ini ada Koja ini. Ya, yang ketiga ada TPK Koja, ya sekitar 23%. Dan selanjutnya di TO3 dan MAL. Jadi 3 terminal, JCT, NPCT, dan Koja ini sekitar 60-80%-an. Ya. 80%-an. Jadi ini adalah komposisi atau layout terminal di Tanjung Priok yang khusus melayani peti kemas yang bertujuan ekspor dan impor atau internasional going ya. Kalau untuk yang domestik ada di terminal di dalam di Tanjung Priok. Oke. Kita lanjut. Nah ini menggambarkan market share ya antara 2020 dan kondisi sekarang. 2020 tadi kita lihat JCT ada sekitar 42%, diikuti oleh NPCT, terminal paling baru 22%, kemudian TPK Koja sekitar 19, hampir 20%. Komposisinya tidak jauh berbeda di tahun ini, ya. Karena memang secara kapasitas dibandingkan dengan throughput, kita kapasitas kita di Tanjung Priok itu terminal kapasitasnya sekitar 6 juta lebih, ya. Namun throughput kita mungkin masih di angka 4 juta sampai 5 juta. Sehingga terjadi dinamika ya, kompetisi yang sehat di antara semua terminal peti kemas di dalam Tanjung Priok. Sehingga
market share-nya pun dinamis. Tahun ini JCT kita meningkat sekitar 1%, ya, NPCT cukup banyak sekitar 3%, dan Koja sedikit angkanya turun. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah dinamika. Kompetisi yang sehat terjadi di Tanjung Priok, ya, kita saling saling bekerja keras untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada shipping line customer kita. Ya, jadi terjadi dinamika di dalam market share kita. Ya, ujungnya kerja keras kita ini pasti akan memberikan added value yang lebih besar lah selalu kepada shipping line kita. Oke, kita bisa terus. Kita lanjut. Nah, ini adalah posisinya JCT ya dari sisi fasilitas infrastruktur kita. Kita bisa melihat bahwa di gambar yang kanan JICT itu punya yang kita sebut dermaga utara atau northbound ya dengan panjang 700 meter. Kemudian di sisi barat kita sebut westbound ya, di sisi sebelah kanannya kita lihat itu kita juga punya dermaga panjangnya 900 meter, namun kedalamannya hanya 12 meter. Sementara yang di utara kedalaman kita 16 meter. Ya, jadi kita punya dermaga panjangnya 700 tambah 9 sekitar 1.600-an lebih ya, melayani dua tipe kapal yang berbeda. Di utara kita bisa melayani kapal sampai dengan draft 15, sekian lah karena kolamnya -16. Sementara yang di sisi barat kita melayani kapal yang lebih kecil generasinya. Ya, kedalamannya 12 meter, kita melayani kapal dengan kedalaman draft sekitar 10 sampai hampir 11 meter. Yang menariknya adalah kita bisa lihat yang di utara, dermaga kita itu menyambung dengan dermaga Koja. Tadi pagi kita mendengar Pak Ahmad Saiku juga menjelaskan kerjasama antara Koja dan JCT, kita secara operasional bisa saling pinjam-meminjam dermaga. Kemudian kita bisa saling pinjam-meminjam kontainer crane. Ya. Nah, supaya kita bisa lebih dinamikanya bisa lebih tinggi supaya nanti kalau seandainya ada dermaga yang tidak terpakai di JCT sementara di Koja membutuhkan, nah kita bisa sharing dermaga. Tentunya ini berbasis komersial sebagaimana tadi Pak Ahmad Saiku juga Pak Jian juga menjelaskan tadi sesi pagi ya bahwa kerjasama antara Koja JCT kita lakukan dengan tetap berbasis pada komersial. Nah, kemudian fasilitas apa yang kita miliki di JCT dalam rangka kita melayani peti kemas sebagai terminal peti kemas terbesar di Indonesia. Jadi kita punya panjang dermaga 1.700 di utara, ya 700 di utara dan 900 di barat. Totalnya sekitar 1.600 total panjang dermaga kita. Kemudian crane kita punya 16 unit. Nah, nanti slide berikutnya kita bisa lihat komposisi crane kita. Sisi darat lapangan kita punya 87 hektar ya, 87 hektar total hampir 90 hektar. Dan ini tadi kapasitas lapangan kita dalam 1 tahun itu bisa menghandle 2,8, sekitar 2,8 juta TEU setahun. Untuk pelayanan dari sisi darat kita memiliki RTG 62, ya 62 tentunya ini total RTG, ada yang sebagian yang maintenance dan seterusnya. Rata-rata kita di angka 45 lah, ya RTG yang beroperasi, sisanya itu dalam perawatan baik rutin maupun yang sifatnya overhaul. Kemudian kita punya head truck ya sebanyak 121 dan kemudian alat lainnya, mobile alat lainnya sekitar 27. Jadi ini adalah alat-alat fasilitas yang sudah kita gunakan sehari-hari dalam rangka melayani seluruh shipping line kita. Ya, kita bisa lanjut. Silakan Mas dilanjut. Nah ini yang komposisi crane kita ya kawan-kawan semua ya. Tadi kita punya dermaga di utara yang atas dan ada dermaga barat yang sebelah kiri. Kita punya 16 crane ya, tapi di komposisinya 88.
Crane nomor 1 dan 2 ini saat ini kita sedang dalam tahap disposal untuk penghapusan karena memang usianya sudah ini paling tua. JCT itu kan dulu diprivatisasi tahun 99 ya pada saat kita terjadi krisis moneter. Namun sebenarnya ini dulu sudah menjadi bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok. Dulu namanya UTPK, Unit Terminal Peti Kemas. Jadi dermaga kita sebagian besar fasilitas kita itu dibangun tahun 80 atau 70-an. Ya, ada beberapa dermaga kita yang baru dibangun tahun 90-an akhir lah, itu yang paling muda. Jadi CC kita ini ada salah satu yang paling tua, itu CC nomor 1 dan 2, dan dia kebetulan mesinnya masih solar. Jadi dia sudah obsolete ya, sudah sangat lama. Karena sudah sangat lama dan mesinnya solar, dan banyak yang sudah tidak bisa kita perbaiki, dan saat ini kita dalam tahap penghapusan aset. Sehingga di Terminal Barat kita memiliki 6 buah CC. Nah, dari kita kasih nomor dan kawan-kawan bisa lihat ini mana yang tipenya Panamax, Post Panamax maupun Super Post Panamax. Sebagian besar CC kita di wilayah Barat ini kalau kita lihat dari nomornya adalah Panamax. Nomor 1 sampai 7, 9, 1 kita punya yang Post Panamax. Di utara kita CC kita semua Super Post Panamax kawan-kawan. Ya, karena memang kedalamannya minus 16, ya kapal-kapal mungkin row-nya 20-an ya. 18, 19 row-nya. Jadi memang kita harus dilengkapi dengan Super Post Panamax. Ya, yang paling nomor 16, 17, 18 saya kira tuh row-nya bisa sampai 21, 22 ya. Karena Super Post Panamax. Dulu ada kapal terbesar yang pernah masuk ke Tanjung Priok. Kapasitasnya 10.000 TEU. Jadi cukup besar. Ya, panjangnya itu saya kira tuh 300 meteran ya, 300 meter lebih panjangnya. Dan kapasitasnya 10.000 TEU ya. Tapi satu dan lain hal, kemudian servisnya di terminated ya. Servisnya ada, tapi dia tidak call ke Jakarta lagi. Ya, karena memang besar sekali kapalnya. Dan itu kita layani dengan menggunakan CC 15 sampai 18 karena row-nya bisa menjangkau antara 20 sampai 22. Oke, ini adalah kawan-kawan semua ya informasi untuk layout dari CC kita di JCT. Oke, bisa lanjut. Nah, yang ada satu lagi yang menarik ya, kawan-kawan semua, ini kita punya in-gate ya. Jadi kita punya in-gate dan out-gate. Jadi di sini yang ada in-gate ya, kawan-kawan bisa lihat in-gate-nya besar karena kita join in-gate dengan KSO TPK Koja. Sebagaimana kalau kita lihat di gambar insert-nya, kita punya 20 lanes ya, plus 20 lane in-gate ya, plus 1 lane untuk yang over dimension. Di dalam 20 lane ini kita sama-sama menggunakan bersama-sama dengan JCT dengan Koja. Koja itu ada 6 lane ya. 6 lane sisanya digunakan oleh JCT karena komposisi throughput-nya JCT dan Koja pun kira-kira 1:3. Ya, mungkin Pak Icu tadi pagi sudah menjelaskan bahwa throughput beliau itu mungkin rata-rata antara 800-an ya, hampir 900-an setahun. Kita di 2 juta something lah ya. Jadi memang lane kita di in-gate itu lebih banyak dibandingkan dengan di Koja. Ya, jadi yang menariknya adalah kawan-kawan semua bahwa join in-gate kita ini terhubung dengan ramp off-nya jalur tol, elevated tol di Jakarta ya, di Jakarta, Outer Ring Road Jakarta. Jadi kalau kawan-kawan dari timur melewati Cacing, kawan-kawan nanti kalau ke JCT bisa turun. Yang bisa kita lihat itu kita punya ramp off langsung masuk ke dalam join in-gate kita. Ya, nanti kita punya jalur yang kawan-kawan kalau mau ke office ada jalur khususnya. Ya, jadi ada satu jalur yang diperuntukkan untuk umum. Ya. Nah, outgate kita letaknya agak di sisi sebelah barat. Kita punya 8 line untuk outgate. Nah, nanti di belakang ada kali ya, mungkin ada slide-nya tentang autogate. Ya, kita sudah
dilengkapi auto gate. Jadi konsepnya seperti kalau kawan-kawan masuk jalan tol itu seperti itu. Jadi kita tinggal tapping, ya, kartunya nanti berisi semua informasi tentang kargo yang akan dibawa masuk ataupun kargo yang akan dibawa keluar. Jadi tinggal tapping, akan terbuka, semua transaksinya terbaca. Ya. Kemudian kita juga di gate kita itu dilengkapi dengan timbangan weight in motion. Jadi timbangan ini truk itu slimless. Jadi tidak perlu berhenti, dia akan jalan terus dengan kecepatan yang dikurangkan, tapi kemudian sensor timbangan itu akan bekerja membaca timbangan kita. Karena di peti kemas itu sudah harus ada VGM ya, setiap kontainer yang masuk harus sudah memiliki sertifikat beratnya. Jadi setiap kontainer yang masuk ke dalam terminal peti kemas harus ditimbang. Kemudian yang terbaru kita punya namanya STID, Single Truck ID. Ya. Sebenarnya ini sudah lama, sudah ada mungkin sekitar 4-5 tahun lalu JICT dan Koja memakai secara bersama TID. Jadi TID ini adalah kartu identifikasi truk. Jadi truk yang masuk ke terminal Koja dan JICT harus didaftarkan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi truk mana saja yang masuk ke dalam terminal kita. Nah, nanti akan ada sistem baru, ya, single TID. Tadinya TID sistem ini hanya digunakan bersama antara Koja dan JICT. Dengan sistem baru STID yang berlaku nanti 1 Januari tahun depan, ID ini berlaku untuk seluruh truk masuk semua terminal di Tanjung Priok. Dan untuk semua jenis tipe barang. Kalau TID tadi hanya kita gunakan untuk terminal Koja dan JICT sehingga khusus untuk truk peti kemas. Per 1 Januari ketika kita nanti menggunakan STID system, itu nanti seluruh jenis kendaraan yang mengangkut kargo itu akan terdaftar. Baik peti kemas maupun non peti kemas. Dan digunakan untuk seluruh terminal di Tanjung Priok. Kemudian terakhir ada satu lagi yang menarik di JICT bahwa terminal kita itu terhubung dengan rel kereta. Jadi ini kelihatan dari sini ya. Ada satu yang rel kereta, saya kira itu yang paling nggak kelihatan ya. Ada kawan-kawan nanti kalau ke Priok itu akan kelihatan ada jalur kereta ya. Oh ini ada nih di sebelah tulisan ingate, sebelah kanannya ingate kita sisi timur ya. Itu ada kotak-kotak putih, ya, ada jalurnya, itu adalah stasiun kereta. Mereka membawa kereta dari timur, ya, dari depo-depo yang di timur, kemudian masuk ke kita. Ya. Jadi kita punya multimoda, ya, meskipun nanti multimodanya tidak sampai ke sisi dermaga, tapi sudah luar biasa bahwa bukan hanya moda darat saja, tapi moda kereta api pun sudah kita gunakan untuk mengakses terminal di Tanjung Priok. Kita bisa lanjut. Ini adalah fasilitas billing kita, kawan-kawan semua. Gambar di sebelah kanan ini adalah billing kita, ya. Jadi kita bekerja sebagaimana terminal peti kemas yang lain 247 ya. Semua sistem kita sudah terkoneksi bea cukai, karantina, perbankan dan seterusnya. Nah, saat ini kita sudah semua kegiatan di billing kita sudah online. Jadi tidak ada lagi kawan-kawan dari pengguna jasa yang datang secara fisik ke terminal JICT untuk proses billing kecuali yang memiliki masalah. Dan itu memiliki masalah, mereka biasanya kita bantu di customer service. Tapi apabila tidak ada kendala, semua proses itu bisa dilakukan secara online, kawan-kawan semua. Jadi tidak perlu lagi kehadiran para pengguna jasa kita ke Tanjung Priok, ke JICT untuk memproses semua kegiatan billingnya. Bisa dilakukan melalui online, kita punya website, diakses di sana, kemudian juga kita terkoneksi dengan perbankan untuk pembayarannya, hingga nanti kalau kita di terminal peti kemas itu, ujung akhir dari sistem billing kita kan ada etiket namanya. Etiketnya pun bisa
keluar secara online ya. Jadi etiketnya itu bisa dicetak oleh pengguna jasa di kantornya sendiri. Etiketnya berupa barcode. Setelah proses semua di billing secara online, mereka bisa mendapatkan barcode etiket. Nah, etiket itu mereka bisa gunakan di print atau mereka nanti bisa tapping. Karena etiket ini nanti kita email kepada email yang terdaftar di pengguna jasa, kita kirimkan etiketnya. Sehingga mereka nanti kepada sopirnya, mereka juga bisa sampaikan itu. Nanti pada saat di joining gate tadi, tinggal men-tapping saja dengan menggunakan handphonenya bisa. Atau yang secara manual di print, ya masih berupa print kertas, nanti di tap. Jadi sementara kita menggunakan 2 kali tapping, yaitu kartu TID tadi, truk ID, kedua adalah etiket untuk proses billing kita, ya, sebagai tanda untuk bisa mengambil atau mengantar peti kemasnya. Nah, yang di sebelah kanan kita punya customer priority service room. Jadi bagi customer kita yang kita jadikan mereka sebagai priority, itu kita sediakan tempat khusus tersendiri. Jadi tidak perlu mengantri, meskipun sekarang setelah online, utilisasinya memang rendah, karena sebagian besar customer kita sudah menggunakan transaksi secara online. Namun kita menyiapkan satu ruangan khusus untuk customer priority kita. Kita lanjut, silakan. Nah, ini adalah yang payment kita. Jadi kita tadi sudah kita sampaikan. Jadi ini seperti semudah kita melakukan transaksi, misalnya di Topet, ya Shopee. Kira-kira begitulah. Kita berharap seperti itu. Dan saat ini sudah berjalan. Ya. Nah, ini adalah shipping line yang kita layani. Kita punya beberapa shipping line. Tapi yang terbesar itu ya sebelah kiri ada internasional, yang sebelah kanan adalah domestik untuk feeder maupun transshipment. Yang sebelah kiri yang besar. Yang besar ini ada CMA Costco. CMA ini dari Prancis ya. Kemudian Costco ini adalah Cina yang tadi juga mereka juga punya pelabuhan Costco Group ini. Tadi kalau nggak salah sudah nomor 2 atau nomor 3 dia sebagai pengelola terminal. Kemudian SITC, KMTC ini adalah shipping line dari Korea. Jadi ini adalah shipping line kita di JCT yang selama ini kita layani. Kita lanjut. Ini ada cargo owners, ya. Kita punya cargo owners, ya. Ada Indah Kiat, LG dan seterusnya. Jadi nanti pada saat di bisnis kanvasnya. Bisnis kanvas kita nanti akan kelihatan siapa saja customer yang kita anggap sebagai customer. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kawan-kawan semua ya. Jadi mungkin ini tipikal lah ya. 1 hari atau 2-3 hari ini kan kita berkenalan dengan terminal peti kemas. Mungkin tipikal. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi value proposition yang khusus kita lakukan di JCT. Nah, untuk customer segment ya kita menganggap ada 3 pihak yang kita layani secara langsung, shipping line, cargo owners, dan tracking juga. Ya, karena pihak tracking ini adalah pihak yang kita layani secara langsung seperti kapal ya, karena kita tahu delivery dan receiving itu truk eksternal masuk ke kita. Customer relationship mungkin yang menarik adalah bahwa kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya platform ya. Bagaimana kita menjangkau para pelanggan kita. Kita sekarang memfokuskan lebih banyak mengekstensifikasi. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa provider platform dalam rangka untuk lebih menjangkau customer kita secara online. Kemudian channelnya sama dengan teman-teman yang lain, secara fisik ada tempat kita, kemudian ada di lini 2, ya bagi kontainer yang usianya telah 3 hari, peraturan di kita di Priok, kontainer yang sudah 3 hari itu harus dikirim keluar ke lini 2, supaya menjaga kapasitasnya lini 1 untuk tidak mencegah terjadinya kongesti. Ya, kemudian kita juga punya tempat pemeriksaan behandle.
Nah, value proposition mungkin yang menarik tadi sudah kita jelaskan bahwa kita punya dari sekian banyak, kita punya akses ke kereta api, dan satu lagi ya mungkin tadi pagi sudah dijelaskan oleh Pak Mas Eko, kita punya engine. Ya, engine ini adalah TOS. Ya, mungkin ada banyak TOS yang kita gunakan ya. Nah, untuk khusus dari Hutchinson itu kita menggunakan engine. Nah, engine ini sama TOS-nya. Untuk seluruh grup Hutchinson menggunakan sistem engine. Nah, di Jakarta kita menggunakan server yang sama antara Koja dan JCT karena kita menggunakan TOS yang sama. Kemudian key activities, key resources, saya kira ini sama dengan terminal yang lain ya. Oke, kita bisa lanjut aja, nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita. Silakan dilanjut dulu slide-nya. Nah, mungkin ini adalah terakhir ya slide yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Oh, bukan, ini bukan terakhir, ini masih produksi. Throughput kita bicara throughput. Kita bicara throughput. TIUS kita, throughput kita hingga saat ini itu tercatat realisasi 1,6 juta. Ya, di mana RKP kita lihat di sini RKP tahun 2021 adalah sebesar 1,9 juta. Dan realisasi kita adalah sampai dengan Oktober 1,6 ya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit di atas budget kita 1,9. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 20 ya, tahun lalu itu sudah tumbuh cukup besar. Ya, dari 1,4 menjadi 1,6. Jadi kira-kira angka ini hampir mendekati angka kita sebelum pandemik. Pandemik kan terjadi di awal 2020 ya. Itu kita sekitar 2,1 ya. Jadi realisasi tahun 2021 ini itu sudah mendekati dan hampir sama dengan throughput kita di 2019 sebelum terjadi pandemik. Jadi aktivitas kita sudah back to normal lah. Kemudian kalau kita melihat dari kinerja operasi kita, ada dua, ini dari sisi laut ya, pelayanan kapal, kita Oktober ini ada di angka 25,98 ya, sedikit di bawah 26 ya sebagai target kita. Kenapa? Ini juga berpengaruh kepada vessel operating ya, ketika BCH-nya rendah, berarti juga vessel operating-nya juga akan terimpact. Nah, ini karena di bulan Oktober ya, September Oktober itu sampai sekarang mungkin ya, itu banyak kongesti di beberapa pelabuhan utama. Bisa jadi ini karena efek pandemik yang masih belum selesai. Di Singapura itu hampir, jadi kawan-kawan semua dari sekian banyak shipping line yang ada di kita ya, dan service yang ada di kita itu kurang lebih 85%-nya melayani intra-Asia ya, 85 sampai 90% itu service yang kita layani di JCT itu ada intra-Asia, artinya rutenya itu hampir sama semua lah, tinggal sedikit ada perbedaannya beberapa call, tapi sebagian besar itu dari Jakarta, Singapura, Malaysia, Vietnam, ya, kemudian mungkin ada yang di Filipina, kemudian naik ke Jepang, ya, dan berakhir ada yang di Korea, ya, tadi ada beberapa perusahaan Korea, Jepang, Korea, dan Cina. Jadi sebagian besar rute kita itu berakhir di Cina, paling utara, ya, dan sebagian besar juga itu kita masih singgah di Singapura. Jadi pelabuhan-pelabuhan ini seringkali terganggu oleh pandemi, ya, kongesti. Nah, ini yang menyebabkan di beberapa bulan yang lalu itu 75% kapal kita itu delay. Jadi semua serba terlambat, ya. Nah, ketika mereka datang sekaligus, sehingga kita harus melayani di utara, kita harus melayani 3 atau 4 kapal sekaligus, ya. Dan ini menyebabkan kreditnya terbagi. Biasanya kita menggunakan 2,3 cc gitu ya. Sekarang karena kapalnya datang sekaligus ya kita harus melayani. Nah, itu cc-nya akan berkurang sehingga menyebabkan
kinerja kita di BCH-nya, gross crane rate-nya turun ya. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun ini ketika sudah normal kembali schedule kapal itu kita akan kembali lagi ke normal, bisa di atas 26 secara rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin slide terakhir ya kawan-kawannya. Di belakang ada slide keuangan, tapi nanti kita bisa menjadikan bahan diskusi ya. Ini yang menggambarkan posisi keuangan kita year to date secara keseluruhan. Nah, ini kita menggunakan mata uangnya dolar ya kawan-kawan, karena memang majority saham kita kan Hutchinson, sehingga konsolidasinya ada di Hutchinson. Dan mata uangnya yang kita gunakan dolar. Ya, jadi sampai dengan Oktober RKP kita total itu ada di angka 206 juta US dollar ya pendapatan. Kemudian realisasinya sampai saat ini sampai dengan Oktober adalah sekitar 180 juta US dollar. Jadi more or less lah ya, karena sebulannya pendapatan kita itu mungkin sekitar di sini realisasinya 19 ya, RKP 18 juta di Oktober, realisasinya kita bisa mencapai angka 19 juta. Jadi more or less lah ya, sekitar 18-19 juta setiap bulannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih dari kalau misalnya setiap bulan kita bisa mencapai 18-19, tentunya kita harapkan realisasi kita bisa di atas budget yang ada di dalam RKP. Saya kira itu ya kawan-kawan semua ya, yang informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada informasi tambahan atau diskusi nanti bisa kita lakukan secara bersama. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Siap, terima kasih Pak Ade untuk penjelasannya mengenai Jakarta International Container Terminal. Untuk sesi selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau langsung open mic saja Pak. Mohon izin. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, mohon izin Pak Ade Hartono, sudah ada penanya kita, Mas Fata. Pada Mas Fata, silakan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roy. Mohon izin Pak Ade Hartono izin bertanya, saya Fata dari PMLI. Sejauh ini Pak, dari khususnya dari PT JST sendiri, karena kan mulai terminal-terminal itu kan mulai melakukan digitalisasi ya Pak, khususnya dalam pengimplementasian National Logistic Ecosystem Pak, atau NLE. Ini sampai saat ini saya ingin tahu Pak, sejauh mana JST mengimplementasikan NLE yang mungkin nanti bisa dicontoh oleh terminal-terminal lain ya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih Mas Fata. Jadi digitalisasi, jadi konsep NLE, saya kira mungkin nanti teman-teman yang dari IT tentunya lebih paham ini ya. Tapi kurang lebih gambaran yang kami tangkap di terminal adalah bahwa ini kan NLE itu kan komunitas secara nasional, di mana semua stakeholder yang punya peran di pelabuhan itu ada di sana. Ya, nanti kita punya port community ya, kurang lebih seperti itulah, ada platformnya yang membawahi semua tadi sistem ada di terminal di pelabuhan ya. Dulu waktu kita masih di Pelindo 2 itu nanti ada IPC Hub namanya, di bawahnya nanti itu ada beberapa platform terminal ya yang saat ini kita gunakan, nanti kemudian diinterface di platform IPC. Mungkin nanti sekarang karena kita sudah bersatu, tentunya platform ini sudah akan dirubah ya. Cuma saya nggak tahu apa, tapi saya kira konsepnya sama saja, bahwa semua pelabuhan ini tetap menggunakan sistemnya seperti yang kita gunakan sekarang, tapi kemudian dikonsolidasi kepada Pelindo Hub nanti mungkin. Nah, Pelindo Hub itulah nanti yang terkoneksi ke NLE ya. Karena di sana nanti ada forwarding, ada gudang, kemudian di sisi satunya ada
semua institusi pemerintah, platform pemerintah ada di sana juga, ada INSW dan seterusnya gitu. Nah, kemudian secara mikro di kami tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu inisiatifnya, dan ini sudah lama kita gunakan, adalah kita tidak melayani lagi kontak fisik. Semua transaksi kita itu sudah kita lakukan secara online. Jadi persislah sama. Kita impikan itu nanti pengguna jasa kita itu seperti berbelanja di Tokopedia. Pilih, kemudian membayar secara online, kemudian barangnya datang gitu. Jadi nggak perlu keluar rumah gitu atau keluar kantor. Nah, konsep inilah yang sekarang kita gunakan, di mana hampir semua transaksi kita itu sudah online. Kita sudah punya website ya yang terkoneksi dengan perbankan dan seterusnya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa semudah seperti berbelanja di Tokped lah ketika hadir di JCT. Tapi inisiatif kita di digitalisasi tidak di itu saja, ya. Kawan-kawan kita punya namanya tim smartport, ya, teman-teman internal. Jadi semua yang punya yang punya keinginan untuk bermain digital ada di sana. Nah, salah satu nanti kawan-kawan yang saat ini kita sedang final, kita rencanakan secara final lah ya. Itu nanti ada truck booking system. Ya, inilah salah satu yang menjadi prioritas kita karena ini adalah seringkali menjadi permasalahan di kami nih di Terminal Peti Kemas, terutama yang di Priok. Karena aksesnya kita ini kan seringkali terbatas ya. Nah, permasalahan yang sering terjadi teman-teman semua adalah bahwa kita bekerja 3 shift, 1, 2, 3. Tapi seringkali para pengemudi truk itu datangnya itu bergerombolan. Waktu atau Windows yang mereka senangi itu adalah shift 2 sore ya, kira-kira habis maghrib, sampai menjelang subuh. Itu adalah waktu-waktu peak, di mana semua kalau kita catat frekuensi kehadiran truk eksternal itu masuk pada waktu yang hampir bersamaan. Ini seringkali jadi masalah buat kita, ya, karena sering menjadi antrian di gate atau di dalam terminal sendiri ya pada saat proses di dalam CY kita. Nah, untuk mencegah terjadinya antrian ini, nah kita lakukan tadi inisiatif truck booking system, di mana nanti kita akan membuat suatu sistem yang mengatur kehadiran dari truk. Jadi nanti kita dengan sistem itu nanti truk akan kita bisa berikan pilihan. Misalnya saat ini seringkali itu shift 1 pagi, ya, shift 1 pagi itu seringkali itu kosong. Nah, nanti informasi ini kita sampaikan kepada pengusaha truk, ya, sehingga mereka bisa memilih waktu yang paling enak buat dia, ya, dan memperhitungkan jarak tempuh dan seterusnya. Nah, informasi ini nanti kita sampaikan ke para pengusaha truk dan kita akan menyiapkan sistem online-nya. Jadi sama saja seperti tadi, truk setelah bertransaksi di billing kita, kemudian ada opsi untuk melanjutkan transaksi berikutnya untuk memilih truk, ya, truknya maupun jam masuknya ke dalam terminal. Nah, ini sedang kita siapkan, kita finalkan. Sehingga kalau ini nanti bisa terlaksana, kita akan bisa mengurangi antrian di dalam menjelang masuk gate atau pelayanan di dalam CY kita. Ya, kita mengenal salah satu kriteria pelayan kita kan TRT. Nah, dengan adanya truck booking system ini, nanti kita harapkan TRT-nya turun. Semakin cepat kita akan berikan pelayanan di dalam CY, dan semakin cepat juga nanti truk yang masuk ke dalam kita melalui gate kita. Jadi tidak ada antrian lagi. Nah, saat ini kita masih sering menghadapi waktu-waktu tertentu yang terjadinya antrian di depan gate. Meskipun tadi kawan-kawan kita lihat ya, di join-in gate kita itu kita memiliki pre-gate parking maupun post-gate parking. Ya. Totalnya mungkin slot parkirnya sekitar 200 sampai 250. Jadi cukup besar sebenarnya. Namun seringkali slot itu juga nggak cukup. Ya, karena begitu banyaknya truk datang pada satu satuan waktu yang sama.
sehingga itu melebihi kapasitas kita. Nah, inilah nanti true booking system ini akan bekerja untuk mengurai tadi dengan memberikan pilihan informasi kepada para pengusaha truk. Silakan datang pada waktu yang kosong. Kami akan memberikan pelayanan yang jauh lebih cepat lagi kepada para pengusaha truk itu. Ini salah satu inisiatif kita ya, Pak Pata ya. Ada beberapa inisiatif kita lagi yang kita akan mencoba mencari efisiensi melalui penerapan digital. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ade, sangat luar biasa, penjelasannya lengkap sekali terkait tentang STID ya Pak Ade ya. Mohon izin bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dipersilakan. Oh, sudah ada Mbak Fahma. Mbak Fahma, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ade Hartono untuk pemaparannya dan terima kasih juga Mas Roy sebelumnya untuk kesempatannya. Mohon izin Pak, JICT ini kan merupakan terminal peti kemas pertama di Indonesia ya yang memperoleh sertifikasi ISPS Code, yang mana artinya JICT ini sudah dipercaya oleh internasional untuk menjadi tempat bersandar kapal-kapal dari luar negeri seperti itu. Kira-kira hal apa saja sih Pak yang perlu dikembangkan atau mungkin bisa dicontoh untuk setiap terminal di Indonesia agar bisa mendapatkan standar sertifikasi ISPS Code ini seperti JICT? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sobat. Mbak Fahma, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada Bu Rati ya, ada Bu Rati, direktur kita yang membinangi HSSE. Jadi mungkin kita mau dengar aja ya sekalian ya suara Bu Rati, suaranya merdu loh. Jadi kita dengar sekalian ya, Mbak Fahma ya. Bu Rati, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir pada acara hari ini yang sangat menarik di mana kami sharing terkait dengan JICT. Terkait dengan Mbak Fahma, kami sampaikan terkait dengan ISPS Code di mana kami ini telah memperoleh ISPS Code di mana kami harus mempertahankan dari sisi keamanan, security, safety and healthy yang ada di lingkungan JICT dengan mengacu kepada standar internasional. Selain ISPS Code juga kami mengacu kepada standar yang diwajibkan berdasarkan IMO. Nah, dalam hal ini turunan dari ISPS Code ini adalah kami juga baru saja memperoleh standar yang yaitu JICT sebagai terminal objek vital nasional. Kami baru memperoleh objek vital nasional itu sekitar 2 bulan lalu, di mana sertifikasi ini dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Sebelum memperoleh objek vital nasional, di JICT telah memperoleh prosedurnya itu adalah sebagai objek vital tertentu yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, di mana pada saat melakukan sertifikasi tersebut, hal-hal yang diaudit itu sangat detail, terutama terkait dengan pengamanan wilayah terminal. Nah, hal inilah yang mungkin kami juga menyarankan agar terminal-terminal atau pelabuhan lain di bawah PT Pelindo juga dapat mengimplementasikan hal ini. Karena kami mendapatkan arahan dari Mabes Polri terkait titik-titik yang harus dijaga sebagai pelabuhan merupakan titik keluar dari kepulauan. Mungkin itu Mbak Fahma yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ade dan juga Ibu Farini. Terima kasih. Mohon izin Pak Moderator, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin saya mohon ini teman-teman BUD dari Hasensen juga nanti bisa memberikan ininya nih informasinya. Ini saya lihat ada Pak Budi ya, Pak Budi atau Pak Marvin ya. Pak Budi, ada Pak Budi ya? Ya Pak Ade. Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi ini adalah Wakil Direktur Utama JICT. Silakan Pak Budi. Oke, kenalan lagi Pak. Ini apa nih Pak Ade? Perkenalan atau gimana? Perkenalan Pak, perkenalan aja Pak Budi. Ya saya Budi Cahyono. Kebetulan kerja di JICT baru 21 tahun.
Dan sekarang saya membantu Pak Ade sebagai Wakil Direktur Utama. Untuk fokus di bagian saya lebih fokus ke masalah komersial. Jadi komersial itu kita handle dua customer utama ya, dari segi site dan juga line site. Juga kita berhubungan erat dengan para stakeholder terkait seperti OP, Syah Bandar, dan Bea Cukai. Itu saja, Pak Ade, makasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Marvin, terima kasih Pak Marvin. Ya, selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya Marvin Setiawan. Baru join tahun lalu ya, jadi benar-benar masih baru nih di industri pelabuhan. Saya handle accounting, finance, dan supply chain. Jadi 3 bagian itu yang ada di bawah saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marvin. Ada Pak Tafa? Pak Tafa? Pak Tafa bisa say hello sedikit Pak Tafa? Ya, selamat siang everybody. Ya, nama saya Tawa. Aku di bagian operasi dan engineering di JICT. Sudah hampir 2 tahun di JICT sebagai direktur operasi dan teknik. Ya, salam kepada semua. Ya. Pak Tafa ini beliau dari Malaysia, ya Tapaneswaran. Jadi ini satu kampung sama Upin Ipin ya Pak Tafa ya. Jadi beliau ini kita kalau komunikasi Pak Tafa ini bilingual ini. Bahasa Melayu sekaligus bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa Jawa belum bisa lagi, Pak. Terima kasih Pak Tafa. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ade dan rekan-rekan Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk selanjutnya, mungkin jika ada yang ingin bertanya masih kita berikan untuk satu sesi pertanyaan kembali. Ya mungkin atau karena sudah mengingat waktu sudah pukul 5, mungkin kita dapat mengakhiri untuk sesi sore hari ini ya. Mohon izin Pak Ade, mungkin untuk sebelum kita menutup pada sesi sore hari ini, mungkin kita dapat foto bersama dengan Pak Ade dan Bapak Ibu semua. Ya, mohon izin Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan kamera, mohon untuk diaktifkan on cam. Baik, mohon izin. 3 orang. Ya, mohon izin Bapak Ibu, mungkin gaya pertama seperti ini ya Pak. Siap. Izin Pak, 1, 2, 3. Baik. Mungkin gaya kedua dari Pak Ade Pak, gaya terbaiknya Pak. Mantap, seperti ini ya Pak ya. Baik, 1, 2, 3. Baik. Mungkin yang ketiga dari Bapak Tafa Pak, ada gaya spesialnya Pak, dari Malaysia. Oke, mantap jos ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih Pak Ade dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade, dan mohon izin untuk terima kasih untuk pemaparan materinya Pak Ade dan Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk kegiatan sore hari ini kita sudahi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.